Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan gold ini sendiri ya. Untuk pergerakan weekly ya, atau untuk analisa weekly ini. Jadi seperti biasa kalau untuk analisa weekly kita akan bahas mengenai OI data ya, kemudian kita juga akan bahas mengenai COT, lalu kita akan membahas recap news ya untuk minggu depan ya, potensi pergerakannya seperti apa ya, kita akan bahas nanti di video ini gitu. Nah, kita juga akan membahas weekly move-nya si gold ini sendiri ya. Jadi setelah itu kita juga akan membahas per sesi ya untuk gold ini, lalu kita akan membahas time frame 4 hours untuk intraday trading di hari Senin nanti gitu, untuk view-nya, outlook-nya gitu ya. Oke, jadi itu. Nah, kemudian ini pertama kita akan masuk dulu untuk pembahasan mengenai COT data dari si gold itu. Oke, untuk yang pertama kita akan mulai dari open interest data ya. Nih, kalau kita lihat untuk open interest datanya, ini kan si gold ini sendiri ya, untuk minggu ini di close di angka 1981 ya. Jadi kalau kita perhatikan 1981 itu berarti di 1980 ini di sini. Ini masih jadi area support ya, supportnya dia, betul ya, area supportnya dia untuk si gold itu sendiri. Kemudian 1975 sampai 1970 ya, ini adalah multiple support untuk si gold ini sendiri ya. Dari mulai 180 ya, 1980 sampai 1970. Kemudian baru ada lagi support lagi itu di 1960 ya, kemudian 1950, lalu 1940, dan yang kalau kita lihat di sini yang cukup banyak itu ada di 1925 sampai 1930 ya. Ini multiple support juga untuk si gold itu sendiri. Jadi ini support berdasarkan dengan ketertarikan di pasar itu sendiri gitu. Lalu kalau untuk resisten, nah kalau kita ngomongin mengenai resisten itu ada di 1990 ya, 1990 ini resistennya dia. Kemudian ada di angka 2000 ya. Lalu ada di angka 2010 ya, kemudian ada lagi di angka 2025 sampai 2050. Ini adalah resistennya dia sendiri, atau resisten untuk si gold itu sendiri gitu. Ini mulai dari 2025 ya, kalau kita perhatikan sampai 2050 ini angkanya penuh ya, cukup penuh. Ini artinya mereka itu benar-benar banyak ya order. Kemungkinan besar kalau ini call ya, berarti kemungkinan besar ini ada order sell ya untuk pasar itu sendiri gitu ya. Tapi let's see lah nanti, soalnya 1980 sampai 1987 yaitu adalah level penentuan untuk si gold. Dia mau lanjut ke 2000 ya, atau dia mau melakukan pullback ya, kembali ke bawah ya untuk si gold itu sendiri gitu. Nah, kalau kita lihat untuk si gold ini sendiri dia berada di resistance weekly ya. Jadi seperti yang kita bahas di video-video sebelumnya ya, kalau kalian ada mengikutin 1980 ya sampai 1987 itu adalah range dari resisten weekly untuk si gold ini sendiri gitu, atau lebih tepatnya mulai dari range 1953 ya sampai 1987. Nah, ini adalah range dari weekly-nya dia gitu. Sedangkan kalau untuk yang 1980 ya sampai 1987 ya, itu range dari resisten daily-nya untuk si gold itu sendiri gitu. Jadi kalau kita perhatikan untuk gold ini ya, sebelum dia bisa break ya atau bisa closing di atas 1987, itu dia masih ada potensi untuk melanjutkan penurunannya kembali gitu. Oke, menurun kembali untuk si gold ini sendiri. Tapi kalau misalkan gold ya daily candle ya, di sini kita ngomong mengenai daily candle. Kalau daily candle itu bisa close di atas 1987, maka dia akan potensi untuk nyentuh 2000 ya. Bahkan kita bisa ambil untuk lihat angka itu sekitar 2007 sampai 2021 gitu. Itu kalau dari gold sendiri. Jadi di sini ini weekly ya, ini kita pakai time frame weekly. Jadi kalau kita perhatikan dari chart di 2020 ya. Oke, di sini kita pelajarin dulu untuk chartnya. Jadi kalau untuk chart 2020 ini, untuk resisten mulai dari range 1953 sampai 1987 ya. Ini adalah area rejection atau terjadi multiple rejection ya untuk si gold itu sendiri. Nah, ini entah itu dia udah breakout terus dia mantul lagi ke atas ya kan, atau dia belum breakout terus dia mantul lagi ke bawah. Pokoknya di sini
adalah area yang dimana dapat menyebabkan multiple rejection untuk si gold itu sendiri gitu ya. Oke ya. Jadi seperti yang kita ketahui ya, sebelum dia bisa break dari 87 ya, maka kita masih bisa untuk melihat gold ini menunjukkan penurunan ya. Paling dekat itu ke 1953 karena ini ada area supportnya untuk si gold itu sendiri gitu, 1953 gitu. 1953 di break, baru dia lanjut turun untuk cari area support selanjutnya itu kurang lebih di 1880 untuk area supportnya si gold ini sendiri gitu. Nah di sini 1880 ini area support untuk si gold ya. Kalau kita lihat dari weekly-nya, intinya untuk minggu depan ya, ini perlu kita perhatikan adalah area dari 1980 sampai 1987 ya. Itu perlu kita pantau ya. Selama dia belum bisa break 87, maka kurang aman kita untuk melakukan pembelian karena resiko dia untuk spike ke bawahnya itu ada gitu. Kalau untuk amannya memang di range seperti ini ya, tunggu dia bisa closing daily candle di atas 87 ya, baru kita bisa melakukan pembelian di hari besoknya dengan target range di 2000 ya sampai 2007 dan 2021 gitu. Itu kalau kita lihat berdasarkan dengan weekly time frame. Nah 2007-2021 itu kita dapat dari mana? Itu kita dapat dari range daily-nya dia gitu. Oke, kita dapat dari range daily. Nah dari daily ini sendiri kalau kita perhatikan, begitu dia break dari 87 ya, ini kita pelajarin dulu ya. Ini 87, 87, ini 87 ya kan, ini 87 gitu. Jadi sebelum dia bisa break dari 87 ya, harga itu cenderung ke bawah gitu ya. Sorry, ini ke bawah, ini ke bawah ya kan, ini ke bawah gitu. Nah begitu dia bisa break dari 87, baru dia ada kenaikan ke atas kalau kita perhatikan di sini. Oke, nah ini juga sama ya, berarti kita bisa lihat kalau secara technically ya, dia belum bisa break 87, dia akan kembali ke bawah. Minimal sekali dia itu menyentuh si 1953 gitu. 1953 adalah sebagai area base-nya atau support untuk si gold ini sendiri gitu. Nah begitu dia bisa break 87 ya, maka kita bisa melanjutkan pembelian ya dengan target di 2007 ya sampai 2021 gitu. Kenapa di sini? Karena kalau untuk area 2007 itu ada area order block dari daily time frame. Kalau kita perhatikan di sini, ini masih fresh untuk order block ya. Jadi begitu dia break, dia ada potensi untuk nyentuh sini. Ya memang nggak bisa dijamin 100% akan nyentuh ke 2007 ini, dan nggak mungkin. Maksudnya gini, ada yang bisa janji, oh dia break langsung nyentuh 100% ke 2007 2021 ya, kemudian dia turun seturun-turunnya gitu. Jadi kita hanya bisa berbicara mengenai peluang di sini. Peluang dia untuk nyentuh di 2007 ya, begitu dia bisa break dari 87 ini, itu sekitaran 70% gitu kalau saya perhatikan. Nah kira-kira dari sini bisa di-sell nggak sih bang? Nah kalau mengenai sell area tetap kita masih butuh konfirmasi. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini, walaupun dia udah nyentuh 2007 2021 ya, itu masih bisa di spek sama dia nih. Ini candle spike-nya gitu. Candle spike itu bisa ke 2032 gitu. Nah ini perlu kita perhatikan juga, 2032 di minor time frame media. Minor time frame itu artinya time frame di bawah 4 jam ya. Contoh seperti 15 menit, kemudian 30 menit, ya 5 menit, nah itu minor time frame. Atau bahasa itu time frame kecil gitu. Nah time frame kecil inilah yang nanti akan kita pergunakan untuk melakukan entry point. Kalau time frame besar seperti ini, kita pergunakan untuk melihat arah dari pergerakan si gold ini sendiri gitu. Oke, gitu ya. Jadi 2007, 2021 itu patut kita perhatikan. Kemudian next time lagi 2021 ke atas itu ada di 2032 kembali gitu. Oke. Di sini ya 2032. Baru nanti dia balik lagi ke 2048. Nah, ini dia. Pokoknya ini dia harus bisa break dulu dari 87. Dia belum bisa break dari 87, ya maka posisi gold ini masih aman. Dia masih akan coba untuk turun lagi, minimal paling dekat itu ke 53 ya, 1953 kalau kita perhatikan di sini. 1953, baru 1953 ini di break sama dia ya. Kalau dari daily nih, kalau kita lihat dari daily itu dia potensi nyentuh kembali ke angka terdekatnya. Kalau kita lihat daily ya, itu 1939. Itu 1939
sampai kurang lebih di level harga terendahnya itu di 19. Oke, sebentar. Kalau kita lihat di sini dari SNR-nya ya. Kalau SNR terdekat 1930 gitu. Ya, tapi kalau kita mau ngambil range dari SNR itu sendiri itu ada di kurang lebih 1913 gitu ya. Jadi ini adalah area support ya, begitu dia bisa break dari 53. Intinya kuncinya itu ada di 1953 ya untuk area turunnya dia. Lalu kalau untuk area naik kuncinya itu ada di 1987 gitu. Ya, ini 1987 terjadi multiple rejection gitu. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini. Ya, ini untuk daily sama weekly. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai apa ya ini? COT data report ya, COT data report menunjukkan ya untuk yang terbaru tanggal 17 Oktober itu terjadi net short ya. Shortnya itu sekitaran kurang lebih 31.000 minus ya. Kemudian kalau untuk longnya ini sekitaran surplus 10.000 gitu. Jadi secara sentimen kalau kita perhatikan untuk pasar ini si gold ini masih bullish ke depannya. Tapi let's see lah, walaupun dari data ini bullish ya, kalau kita perhatikan ya datanya bullish, tetap kita harus lihat juga kondisi chartnya ini dia sedang berada di area resisten weekly gitu. Dan bisa dikatakan ini resisten bulanan ya, karena memang dari 24 Mei ya sampai kurang lebih 20 Oktober kemarin yaitu masih belum bisa di break oleh si gold ini sendiri gitu. Jadi let's see, kalau mau nge-buy pun kita minimal harus tunggu 87 di break ya, tapi breaknya itu harus si candle daily gitu. Kalau candle daily belum closing kita belum bisa nge-buy gitu. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ya, ini dari open interest dari COT. Tapi kalau untuk posisinya ya dari kemarin kalau kita perhatikan ya, untuk COT data ini masih long, ini net positionnya itu masih surplus gitu, yaitu 104.7 ya. Mana shortnya ini sekitar 89,665 gitu. Jadi memang secara sentimen untuk si gold ini masih bullish ya. Ini tanggal 17, tanggal 18 ini bulan 7 punya ya kan ya, ini bulan 10 yang ini kita pakainya gitu. Sama long sama shortnya juga pakai yang bulan 7 yang tanggal 17 bulan 10 gitu. Oke, kemudian kita lanjut untuk lihat dari segi 4 hours ya. Ini tadi daily udah 4 hours, sekarang sebelum kita lanjut untuk daily, untuk ke 4 hours saya mau bahas dikit kalau kita tarik Fibo ya. Jadi tadi saya coba tarik di weekly ya, ini untuk weekly-nya ya. Jadi kalau untuk weekly ini sendiri kalau kita tarik Fibo ya. Oke, di sini kita tarik Fibo dari sini di 2077 ya. Kita tarik sampai 1810 ya. 1809 coba kita cek di sini. 18 low-nya 1810. Kayak 1810 sampai ke height-nya itu kurang lebih 2078. Oke, nah ini kita tarik Fibo ya. Karena dia trennya turun, jadi kita tariknya itu dari dari atas ke bawah ya, dari sini sampai sini. Oke. Kemudian kita lihat nih Fibo-nya. Jadi kalau kita berdasarkan Fibo ya, itu dia sudah break dari 61.8 ya. Untuk weekly ya dia udah break. Kemudian dia juga udah break, artinya dia sudah break dari golden areanya dia gitu. Jadi kalau dari Fibo sendiri dia masih potensi untuk lanjut naik, ngejar Fibo 78.6 itu kurang lebih di 2020 gitu. 2020 berarti dia masuk ke mana? Masuk ke range yang di sini yang kita bahas order block daily-nya dia itu sendiri ya. Tapi let's see ya itu bagaimana nanti, soalnya memang kalau dari weekly sendiri ya untuk area 1987 berdasarkan dengan SNR yang kita buat ya, ini adalah area yang cukup kuat gitu. Jadi even dia mau naik ya, dia akan nyentuh untuk ke 2007 sampai 2021. Jadi kalau kita mau next selling point untuk hold yang agak aman ya, yang agak aman nih bahasanya, itu kita bisa tunggu di 2007 sampai 2021 untuk swing sell ya. Kurang lebih swing sellnya itu bisa ke 1820-an
karena untuk nutup gap di 18 berapa, 1838 ya kemarin gapnya. Sorry, kita cek dulu. Kalau di weekly nggak kelihatan gapnya ya. Ya ini di 1831 ya sampai 1850-an gitu. Jadi kalau kita mau ambil selling point yang memang potensi untuk swingnya lebih bagus ya, atau lebih minim resiko lah bahasanya, tetap ada resiko ya, cuma lebih minim, itu kita bisa ambil di 2007 atau di 2021 ya. Dengan target harga ya, ini kalau kita bahas swing ya, di sini targetnya di 2031 ya sampai 2030-an lah gitu, untuk dari si gap ini sendiri gitu. Oke, itu kalau kita bahas posisi selling point untuk swing ya. Untuk saat ini ya paling kalau 87 Senin nanti 87 belum bisa break, kita scalping sell juga bisa lah gitu, sambil kita nunggu ya 4 hours ya. Jadi 4 hoursnya bisa close di atas 87 untuk hari Senin nanti, baru kita coba scalping short buy ya, dengan target di 1990 ya sampai kurang lebih 95 dan 2000 gitu. Yang dekat-dekat aja, short aja, soalnya dia lagi di area perbatasan nih ya. Short dulu gitu, nggak bisa di hold dulu gitu, karena ini perbatasan zona perbatasan gitu. Zona perbatasannya cukup bahaya, belum ada clear direction dari si gold itu sendiri. Sedangkan untuk secara sentimen itu masih up ya, karena selama perang ya atau geopolitik masih berlangsung dan memang belum terjadi gencatan senjata, selama media masih bisa menggoreng berita tersebut ya, itu masih memang cukup bullish untuk si gold ini sendiri gitu. Oke. Nah, ini kalau kalian punya pandangan lain nih, boleh banget kalian sharingkan ya di kolom komentar gitu. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang 4 hours ya. Oke, untuk 4 hours di sini kalau kita perhatikan ada beberapa range atau zona yang udah saya coba buat ya. Nah, zona-zona ini kita ambil dari SNR yang memang terlihat lah di 4 jam ini gitu. Contoh kalau kita lihat sini ya 87. Untuk saat ini 87 belum di break sama 4 jam ya, jadi masih cukup aman ya kalau kita lihat. Karena kalau kita perhatikan untuk 87 ini ada 1 dengan ini 2 3 4 gitu, jadi dia masih jadi area selling point untuk zona ini gitu. Nanti 4 hours saya bisa break yang saya bilang tadi ya, 4 hours bisa break 87, baru kita scalping buy ya, dengan target paling dekat 1992 dulu, 1990 1992 lah, jangan terlalu tinggi dulu ngarepnya ya, karena gold ini suka PHP soalnya. Nah nih ya, kita dekat-dekat dulu dari 87 ya, 87 ke 90 92 kan udah lumayan ya, 50 pipan ya gitu. Nah kalau kalian mau hold lagi ya pakai SL plus aja gitu supaya aman ya, jangan terlalu overconfidence ya kan, pikir dia akan naik ternyata harga turun berbalik dan kita belum pakai SL plus gitu, itu bahaya gitu. Karena seperti kondisi saat ini lebih baik kita untungnya dikit ya, daripada kita mengalami kerugian gitu ya. Lebih baik kita kalau udah running profit kita pakai SL plus aja gitu. Nah soalnya kalau sampai sejauh ini kalau saya perhatikan ya, di 4 jam sendiri pun ya, di 4 jam loh ini loh ya, ini ada 1 2 3 4 ini masih rejection dari si pihak buyernya. Bisa kelihatan dari candlenya ya, candle ini masih ditekan ke atas sama dia. Dari mana kita bisa lihat? Dari sumbu candlenya kalau kita perhatikan sini. Oke, sumbu candlenya ini begitu harga turun dinaikin ke atas, harga turun dinaikin lagi, jadi udah turun nih naik lagi ke atas ya kan, turun lagi naik lagi ke atas, turun lagi naik lagi ke atas gitu. Jadi si buyernya ini masih terus ngepush ya sampai si goldnya ini bisa atau berhasil break dari si 87 ini gitu. Karena dari candle 4 jam pun masih terlihat kalau dia masih coba ngepush gitu. Tapi let's see, harapan saya sih sebenarnya untuk hari Senin nanti dia bisa koreksi dulu ya, kurang lebih nanti ke 1962 koreksinya ya, 1962 atau 1946 lah gitu. Tapi kalau 46 berarti udah break dari 53 ya guys ya gitu. Jadi much better, paling kita looking untuk ambil dulu ya koreksinya, itu target terdekat dia itu di 562 dulu gitu. Karena ini adalah area breakoutnya untuk si gold itu sendiri gitu ya.
untuk saat ini masih sentimennya masih bullish ya. Kalau kita lihat dari pergerakan 1 hours, 4 hours juga masih cukup bullish untuk si gold ini sendiri gitu. Oke, jadi itu kalau nanti next selling point ya, kalau kalian mau ambil short lagi itu ada di 2001, 2009 ya. Bukan berarti kalau saya sebutin nih, oh 2001, 2009 berarti begitu harga masuk langsung sell gitu. Oh, bukan begitu konsepnya. Jadi untuk 2001, 2009 ini ada dibagi dua zona, nanti dipecah lagi untuk intraday-nya ya. Jadi zona 4 jam dipecah di mana? Biasa di 15 menit ya kan, atau kita pecah di 5 menit ya kan, itu nggak masalah gitu. Pokoknya jangan kalian kecuali kalau misalnya kalian biasa main yang di 4 hours ya mainnya, atau biasa main yang range besar, itu nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan untuk intraday setup ya, misalkan kayak scalping ya kan, terutama scalping ya, itu lebih baik dipecah dulu untuk 4 hours range ini. Untuk zona-zona ini kita pecah dulu nantinya gitu ya, gitu pecah jadi dua zona. Jadi dibagi misalkan dari 2001 ke 2004 kita batasin resiko nanti naik lagi ya. Oh berarti ada di 2008 misalkan, atau di 2007 sampai 2010. Nah gitu contohnya gitu ya. Pokoknya kalau saya lihat sih memang cenderung untuk naik sampai kurang lebih ke 2007 ya. Jadi begitu dia break dari 1987 ini, dia cenderung naik ke 2007 nih gitu. 2007 baru nanti kita coba ancang-ancang ambil selling point ya dengan SL di atas 2009 gitu. Oke, itu sih kalau konsep dari saya kalau misalkan mau ambil selling point di area ini dulu gitu. Nanti kalau untuk area saat 2015, 2031 akan kita bahas di next update ya, di channel Telegram maupun di next videonya gitu. Ya, karena kita butuh konfirmasi dulu nih, dia bisa break ya untuk hari Senin nanti dari 87 ya, atau dia break ke bawah lagi gitu. Kalau dia bisa break baru kita akan bahas untuk lanjutan untuk zona 2015 sampai 2031 gitu. Tapi kalau belum break maka kita akan bahas lanjutan untuk zona ke bawahnya area supportnya ini gitu. Jadi untuk saat ini saya bahas dulu untuk zona terdekat di 2001 sampai 2009 gitu. Karena untuk area 2000 ini kan juga zona weekly ya, maksudnya order block dari si daily-nya untuk si gold itu sendiri di sini gitu. Oke. Nah, lanjut. Jadi kalau dia lihat ya, kalau kita perhatian dia masih belum breakout, artinya minggu ini closing candle-nya masih aman ya, memang masih tertahan di area resistennya dan masih potensi untuk turun ya. Tapi kita lihat nih untuk penurunan lebih lanjut dia butuh break dari 1972 1970 gitu. Kenapa? Karena kalau kita ambil lagi untuk range yang lebih kecil, contoh di sini kita ambil 15 menit. Nah, di 15 menit ini ada order block ya. Order block inilah yang dari kemarin tuh nahan harga gitu kalau kita perhatikan 15 menit gitu. Ya, ini nahan harga nih dia. Kayak ini 1970 ya sampai 1974, sorry guys, bukan 73, 74. Nah, ini adalah area demand ya, atau support untuk si gold di time frame 15 menit gitu. Jadi kita kalau untuk selling, misalnya kita ambil sell nih ya di 81 ya kan, turun harganya, kita bingung nih mau nge-hold atau enggak ya. Patokan kita ini gitu, patokan kita ini kalau mau nge-hold atau enggak selama 87 ya, 87 selama 70 74 ini belum di break atau zona ini belum di break ya, maka kita jangan hold dulu gitu. Tapi kalau misalnya kita mau hold nih, kita close sebagian, misalkan kita buka berapa 0,3 gitu ya, close aja 0,2, sisanya 0,1 gitu. Atau kita buka 0,02 kemudian naik lagi layarnya 0,02 ya kan, berarti kita bisa close dulu 0,02 kita gitu, sisain 0,02 satunya gitu. Close nya di mana? Targetnya kan di sini. Nah, satunya lagi kita hold dengan menggunakan SF plus gitu. SF plus ya hitunglah 10 pip dari entry point kita, supaya begitu mendadak harga nge-spike ke atas ya kan, kita nggak minus gitu. Soalnya kalau kadang-kadang ya dari pengalaman saya, misalkan kita pakai SF plus misalkan cuma 2 pip ya, atau cuma 3 pip, atau bahkan yang 0 pips ya, benar-benar kita SF plus ya di entry point kita itu terkadang minus gitu. Begitu mendadak harga spike ke atas gitu, maka paling toleransi itu kalau kita mau paling 5 pips ya, paling toleransi 5 pips gitu, untuk amannya 10 pip dari entry point kita gitu.
Nah ini kalau kita bisa harga emas bisa break dari 70.74 ini ya, baru dia lanjut turun dengan target di mana, di 62, karena di sini ada area order block lagi ya, base lagi di sini. Ini base ini bisa kita manfaatin untuk jadi buy zone gitu dari 62 sampai 55. Tapi let's see nanti dia ada rejection atau konfirmasi di mana gitu antara 62 sampai 55 ini untuk range-nya. Oke. Nah, kemudian ini untuk gold-nya. Sekarang kita coba mau lihat ke trend ya. Jadi ini kalau kita lihat dari sesi ya, untuk si gold ini untuk 1 jam 1 hours ini masih uptrend gitu ya guys ya. Jadi masih uptrend mulai dari tanggal 6 Oktober sampai 20 Oktober kemarin ya, itu masih uptrend, artinya udah 2 mingguan di uptrend gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi untuk median sesi New York itu ada di 1984 gitu. Nah ini penting perlu kita perhatikan median sesi New York, kemudian low di sesi New York kemarin itu 1974 ya. 1974 itu ada di sini ya, di sini di kotak zona yang ini 1974. Oke. Ini penting perlu kita catat dulu. Kemudian untuk height-nya itu ada di 1997 gitu. Nah ini yang perlu kita perhatikan untuk hari Senin nanti ya, artinya kalau dia berhasil break ya, atau misalkan bahasa itu break dari 1984 ya, dia potensi untuk nyentuh kembali retest ke 87 ya, nge-retest ke 87 untuk ambil liquidity kemungkinan besar gitu ya. Jadi kemungkinan besar ngambil liquidity untuk retest kembali ke 197 gitu, 197 di sini. Tapi kita bisa nggak sih kalau di atas 84 itu nge-buy gitu? Sebenarnya kalau dia udah berada di atas 184 itu kita bisa ngambil buy, dengan catatan kita harus turunin time frame dulu nih ke 5 menit gitu, atau 15 menit boleh lah gitu, karena kita mau scalping. Ingat, untuk candle daily sebelum bisa closing di atas 87 kita masih scalping, baik itu area sell ataupun area buy gitu. Artinya kita masih short semua, belum bisa ditahan karena ini belum ada pure direction dari si gold ini. Entah itu dia mau naik ke atas atau dia mau turun ke bawah, kita belum tahu. Soalnya dia memang secara technically ya ini udah di resisten weekly atau resisten bulanan ya, jadi memang butuh konfirmasi untuk closing candle daily terlebih dahulu gitu. Jadi untuk Senin nanti saya masih short sih untuk posisi, belum bisa nahan-nahan banget gitu. Paling nanti ancang-ancang kita adalah begitu break dari 84 ya, kita udah bisa nih, oh begitu 5 menit atau 15 menit break 84 nih, kan dia pasti ke 87 dulu ya kan, 87 balik lagi ke 84, dia udah nggak turun-turun atau bertahan di atas 84. Ini kan support kan, kalau dia udah break kan, ini saat ini kan masih resisten, tapi kalau dia di break kan jadi support gitu. Nah kita bisa tuh ambil buy target 87 sampai 97 ya kan, lumayan gitu, 100 pip gitu. Oke gitu ya. Habis itu ya udah kita close dulu gitu loh, karena memang posisi belum aman. Sama halnya seperti sell gitu ya, sama halnya seperti sell. Begitu dia belum bisa break 84 ya, kita bisa ambil dengan post target di 1974 ya, sini sampai 1970-an kan, lumayan juga 100 pip gitu, karena ini range-nya besar untuk si gold ini ya, cukup besar range-nya dia gitu. Atau nanti kita lihat nih, oh di 87 nih, 87 ada nih, oke kita 87 kita pantau lagi, yang belum bisa break ya, misalkan di time frame kecil gitu kan. Kalau kita lihat di time frame kecil, sorry 15 menit. Nah 87 ini ada resisten ya, sini sampai 90 ya, ini ada zona. Nah zonanya ini bisa kita manfaatin nih. Nah zona ini yang bisa kita manfaatin dulu, break 84 ambil short buy ya, kemudian di 1988 1990 ya, ini baru kita jadi selling point kita nih gitu. 90 nanti SL di mana, SL kita bisa taruh di atas ini aja, nggak usah di atas ini gitu. Atau kalau misalkan kalian mau swing ya pokoknya tentukan sendiri lah gitu untuk resikonya gitu ya, maunya gimana. Pokoknya ini masih belum confirm semua untuk setupnya atau
atau entry-nya gitu. Ini hanya pandangan aja ya. Jadi tetap kalau kita mau entry butuh konfirmasi dulu gitu. Jadi jangan langsung kalian main hajar buy sell begitu udah masuk zona gitu ya, karena nggak begitu konsepnya gitu. Tetap butuh konfirmasi untuk area buy ataupun area sell-nya, baik itu konfirmasi engulfing pattern ya atau single pattern, itu bebas gitu, atau kalian menggunakan indikator juga boleh gitu ya. Pokoknya sesuaikan dengan gaya trading kalian. Kalau saya pribadi nanti untuk zona-zona yang ini ya, itu akan saya begitu dapat konfirmasi pasti akan saya bagikan di channel premium nantinya gitu. Jadi kalau kalian untuk yang di luar premium, kalian boleh menggunakan konfirmasi sendiri gitu, atau mau belajar konfirmasi kalian bisa cek video konfirmasi trading ya, itu udah saya share di JTSC di playlist. Pokoknya kalian cek semua itu ada gitu, baik itu strategi 5 menit atau strategi trading lainnya ya kan, cara baca mapping, cara entry, itu udah saya sediakan di sana gitu. Nanti akan saya update juga untuk JTSC nya. Oke, jadi itu ya, ini untuk short aja gitu. Nah kemudian begitu dia bisa break dari 97 1974 ya 1970, baru dia akan lanjut turun kembali gitu. Oke, pokoknya ini sesi New York yang kemarin ya, mediannya di sini di 1884, terus low-nya 1974, high-nya 1997 ya. Ini masih bisa jadi patokan kita untuk day trading atau untuk scalping ya gitu. Kemudian di 97 nih, ini kan ada resisten ya kan, 97 ke 2000 lah hitungnya gitu. Ini juga masih bisa jadi area entry sell shortnya kita untuk hari Senin nanti gitu, selama dia belum bisa break atau selama dia belum closing candle di atas 87 ini. Oke ya, jadi gitu ya kalau dari saya gitu. Nah kemudian kita akan lihat lagi dari economic calendar. Jadi kalau kita perhatikan next week ya, next week itu hari Senin New Zealand libur ya. Kemudian di hari Selasa bintang 2. Oh ada satu, hari Selasa itu ada S&P ya, tapi belum ada forecast ya. S&P Global Service ya, itu hari Selasa nanti ini. Kemudian kita lihat lagi, oke kita lihat lagi di sini USD bintang 2. Nah USD ada bullion permits ya di hari Rabu ya, Wednesday, sama new home sales. Ini kalau kita perhatikan dari segi news ya, memang kurang bagus ya, dari 19 berapa nih, dari 1541 ya ke 1473 gitu. Kemudian kalau untuk new home sales ya, penjualan baru ini ada kenaikan saat dari 675 ke 679 gitu. Artinya ini potensi news itu adalah mix ya untuk forecast yang untuk hasil aktualnya kalau memang betul gitu. Kemudian dari CAD ada Canadian dollar, itu ya ada interest rate decision ya. Ini belum ada rate-nya juga, belum ada forecast. Kemudian untuk oil, nah ini juga ada oil inventory. Nah hari Kamis nanti itu ada Om Powell lagi speech ya, itu jam 3:30 malam ya. Speechnya lumayan subuh ya, bukan malam lagi, subuh, 3:30 subuh ini. Kemudian ada euro ya, ECB interest rate decision ya, tidak dinaikkan suku bunganya, berarti cenderung melemah untuk euro USD ya, atau London session, hati-hati ya untuk di hari Kamis nanti yang trading euro ataupun GBP ya, hati-hati. Kemudian ada dari USD core durable goods order ya di jam 19.30. Lalu ada lagi GDP USD. Nah GDP USD bagus nih untuk USD sini ya, GDP nya bagus, dari 2,1 naik ke 4,1 kuartal 3. Ini potensi naikin USD nih gitu. Jadi gold ini ada potensi turun, tapi kan kita nggak tahu nih nanti sampai hari Kamis ini gold itu ada di harga berapa. Bisa aja dia udah di angka 2000, begitu harga USD naik dia turun ya, dia balik lagi ke 1987 ya. Let's see lah nanti gimana. Atau misalkan memang dari Senin dia udah turun ya kan, atau sideways sambil nunggu GDP, nanti baru begitu GDP liris ya,
dia baru bisa turun kembali ke 1930 atau 1950 ya kan, kita nggak tahu nih gitu ya. Let's see lah nanti pasar itu bagaimana. Intinya ini memang berpengaruh bagus atau positif untuk DXY gitu. Lalu let's see lagi ada ini 17 claim ya. Lalu ada ECB press conference ya untuk si euro. Kemudian di hari Jumat ada core PCI ya, core PCI index ya, ini bagus juga untuk DXY ya. Oke, habis ya untuk newsnya itu ya. Intinya untuk minggu ini hit newsnya itu ada GDP gitu, itu yang harus kita waspadain. Kalau untuk euro atau London ya, London side itu ada euro interest rate decision gitu 4.5 nggak dinaikkan, jadi harus hati-hati gitu ya. Oke, jadi mungkin sekian dari saya ya untuk gold ini sendiri. Nanti kalau untuk DXY kita akan bahas di bagian per falas itu sendiri. Oke, terima kasih. Kalau kalian yang masukan, boleh kalian masukkan di kolom komentar, kalian ketik aja, nanti kita akan bahas dan diskusi di sana. Terima kasih untuk kalian yang mau berbagi pandangan kalian ya dengan saya dan juga teman-teman JTID lainnya menonton video ini. Sekali lagi terima kasih ya yang sudah mampir nonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya.